Hari ini bersama Dokter Tirta dan Juju. Apa kabar kalian semua? Halo, baik. Kenapa tuh? Nah, ini gaya baru, Bang. Kenapa gaya baru? Tamunya baru Gen Z. Oh, Milenial. Oh, milenial kamu. Ah, Berarti sama lagi Gen Z. kelihatan muda. kelihatan Baby muda. face. Baby face. Buset, baru juga ketemu lu dengan Udah ngatain ngatain, ya. orang. Kemarin dia nggak kayak gini, Ju. Kemarin Siapa ada tuh Nikita bintang tamunya? Willy di Oh. sini mengkerut dia gini. Itu namanya segan, menyesuaikan dengan audiens. Karena muslimah ya, udah jadi muslimah. Dia kan soft spoken. Jadi saya harus menjaga karisma saya. Oh, kan crush ya? Pernah ada crush sama Nikita Willy dulu. Celebrity crush. Nah, ini, Serius? Ini YouTube coy, tadi cut tuh. Masih selebriti crush gak apa-apa dong? Celebrity crush boleh dong. Idola berarti kan? Boleh, iya, Idolain. idola. Jihan Fahira, gue langsung ngomong aja, celebrity crush gue dulu, ngeliat di TV. Jihan Fahira. Lu siapa? Celebrity crush? Siapa ya? Gue gak ada lagi. Masa nggak ada? Nggak ada. BCL, celebrity crush. Boleh dong nih kita Willy celebrity crush? Ya, idola ya. Iya. Tapi selebriti crushnya Cathy Sharon. Terakhir di tweet bukan itu. Semua lah yang cantik lah. Ralin Syah. Raline katanya. Shah, Cathy Sharon, Nikita Willy, nah itu semuanya. Banyak berarti ya? Banyak. Ralin selebriti Syah tuh crush. teman saya kenal Ralin. Terus mau diapain? Ya kalau diketemuin di sini mau nggak? Ya boleh, tapi saya diam dan soft Kok spoken. senyum? Kok senyum? Kok senyum? Mau. Ini kok sampai Soalnya istri saya mengizinkan. Boleh, Boleh ketemu. kalau langsung saya. Benernya nih? Bener langsung. Tapi Anda kalau terlalu seneng Enggak, Ralin, saya langsung menjaga attitude. Enggak, tapi Ralinnya nanti misalnya Ralin nonton ini, Anda ngelihat Anda terlalu Oh, enggak, seneng kayak enggak. gitu, kayak dia males, kayak ih kok gitu ya gitu. Berarti harus diam ya, harus cool. Iya. Oke. Hari ini hari cool. Kalau Ralin nonton, ajak dong ketemu di sini gitu. Ngomong ke kamera aja, ngomong ke kamera aja, geter. Kan belum ada orangnya nih, belum ada nih. Iya. Kak Ralinsya kalau nanti mau trail run lagi balik ke PTS bisa nanti call saya lah. Oh emang dia trail Nah kan dia ikut yang film 5cm itu. 5 5 cm. cm. Pak. Saya waktu itu lagi jalan di Blok M. Terus pas lagi lewat, Ralin ada kayak coffee shop gitu di situ kan, ngelihat. Radit apa kabar? Baik. Mau kopi gratis nggak? Boleh. Dibikinin sama dia kita ngobrol. Baik banget Ralin orangnya. Oh barista berarti dia. Bukan, Bukan yang punyanya yang berarti. punya. Oh yang Ah. punya. Kalau buat kopi kan barista. Ya, Siapa tahu tuh karyawannya. Oh karyawannya. Ya kalau barista juga keren kan. Dia Keren, pasti keren. bisa bikin juga. Ya makanya kalau Ralin datang, kalau Ralin nonton, ajaklah ke sini. Ya ajak. Jangan lari, Salting sih. jangan lari. Kok ada salting sih? Semangkrik mau briefing akhirnya tuh. Maaf itu tolong nggak usah diterjemahkan ya Kak Ralinsya. Apa tuh Gak artinya? tahu juga. Nggak apa-apa itu intinya baik hati dan sopan santun. Siapa? Saya. Saya baik hati, rajin menolong, sopan santun, tidak suka berkata-kata kasar dan soft spoken. Itulah Iya. Dokter Tirta. Iya, paling sekali-sekali ngecas doang sih. Nggak, ini aman sekarang. Anda katanya soft spoken. Soft spoken saya. Tapi dia baru mau berantem kemarin saya Bukan lihat. saya, bukan saya. Ngapain berantem? Nggak tahu, ngajak orang bukan. masuk ring. Bukan saya. Saya lihat di thread. Bukan, ini Iya. pembuat giring opini kedua nih tadi. Enggak, jadi kemarin itu ada konflik antar komunitas trail run. Oke. Konflik, jadi ada yang kritik, terus komunitas trail run dikritik, dibawa ke masalah personal. Oke. Yang dikritik gak terima, terus nantang street fight di jalan pakai sajam. Waduh. Senjata tajam. Iya, Oke. kayak caro. Saya sebagai kenal dua-duanya kan gak enak karena di kesannya kok, wah kok komunitas lari di Jogja nganti gini ya. Akhirnya karena saya kenal dan street fight itu berbahaya, Mendamaikan. Sebagai dokter nih. mereka berdua nggak bisa didamain karena saling wah chaos banget lah. Oke. Terus sudah ada tantangan berantem street fight. Itu publik Publik. disebarkan publik. Publik Wah. dan viral Berarti duluan. rame banget. Rame banget. Komunitas lari semua ikutan. Dokter milih yang mana? Enggak, netral. Beda coy, namanya gitu. Ente ini ya. Ya kan kirain ada. Baru kenal sudah mulai deh ya. Kali Bas memang lagi ada gitu. Ini bas lagi ini ya. Saya kirim balik ke Mars. Wah, Pak. Dikirim Nah, ke terus Mars. saya curhat sama teman saya Dikirim yang ke memang Mars. jago street fight, dia bilang ini bahaya banget. Karena mereka berdua nggak ada basic kayaknya. Terus kita bawalah ke ring, tapi dengan syarat setelah dari ring ngobrol, ngopi, selesai. Setelah dari ini maksudnya setelah baku hantam di ring. Iya, karena kalau di ring itu kan ada wasit, ada medis, yang biaya aku semua nggak masalah, tapi yang Serius? iya.
Oh jadi Anda membayar untuk Karena demi komunitasnya, Menonton. karena itu bukan itu close, nggak boleh disiarin, nggak boleh Oh, diapa-apa. enggak. Berarti nggak ada sponsor dong? Nggak ada. Itu tuh pure karena bukan itu karena ada komunitasnya. Takutnya di pandang publik awam melihatnya, wih demi lari kok sampai gelut di jalanan kan nggak elok kan, udah viral lah. Makanya mereka berdua nggak bisa didamain dan mereka berdua ada saling sepakat mau gelut. Setidaknya sparring ada pelatihnya, ada medisnya. Tapi kalah menang salaman. sportif. Sportif. Nah, terserah mereka setelah salaman itu mau saling benci sama lain, saya nggak peduli. Oke. Daripada bacok-bacokan demi emosi, Iya, apalagi secara publik udah dibilang kan. yo viral pak. Oke, nah Anda berarti bayarin maksudnya menyelenggarakan acara itu Cuma meskipun sewa sasana tertutup. aja, iya cuma sewa sasana mati medis. Jadi kalau kenapa-kenapa aman dulu. Ini serius jadi. Jadi resmi ya, Serius. resmi lah. Serius. Nah, orangnya udah janjian sendiri kayaknya. Aku nggak tahu tayangnya kapan ini, tapi harusnya minggu ini mereka udah ada diawasi. Tapi mudah-mudahan sebelum itu kejadian di ring udah damai Udah dulu. damai, udah Ah, harapanku tuh sudah Iya. sudah berusaha dimediasi 2 kali. Iya. Cuman saranku jangan gelut di jalanan. Sumpah se-emosi-emosi apapun. Karena nih yang ngomong temenku yang jago MMA. Karena kalau di jalanan itu namanya emosi bisa bawa sekitarnya, bawa silet, Oh. terus bawa pisau. Kan emosi, bawa obeng, pertahanan diri Jadi kan. bukan mereka berdua aja gitu. Iya, Sekitarnya juga. takutnya nanti sekitarnya malah ngasih sajam atau apa kan emosi kan. Fight and Bener. flight respon, diajar, masuk penjara karena emosi. Bener. Nah, takutnya itu. Anda kan pasti nggak pernah emosi di jalan kan? Oh, ini ya benar. Soft spoken. Ini fakta beneran. Ah. Saya emosi aku tidak pernah berantem di jalanan. Ngatain orang di jalan? Nggak pernah. Even Katanya sosmed. karena kalau road rage aku pernah soalnya. Jadi ditabrak sama orang mobilnya. Dan saat itu udah diceramah seniorku Dr. Davin. Aku sering ngobrol bahwa kalau ditabrak orang jangan sampai kita merespon, takutnya mbak kunci setir atau apapun. Kunci setir tuh apa sih? Jadi biasanya kalau kita berantem sama di jalanan, itu kita nggak bawah tuh biasa ada yang megang kunci setir. Kunci setir. Oh, iya. Oh, yang ini yang panjang. Iya, Oh. nah itu ya udah kalau udah ditabrak, aku lebih seringnya ya wes mas urus masing-masing. Kalau salah maaf, kalau nggak mau ya udah ganti. Jadi Anda nggak pernah tuh Kalau road ribut-ributnya? rage demi Allah nggak pernah. Ngomong-ngomong kasar Nggak, gitu? nggak. Kalau jalanan road rage nggak pernah. Resikonya Keren. ini. Gimana kalau dia ngalamin apa yang lo alamin ya? Ini jujur teman saya ini baru balik. Dari Afrika. Dari Afrika Dari kemarin. apa? Afrika. Cape Town? Mesir? Burundi itu negara termiskin bukan Afrika Selatan. Di Afrika amannya. Pokoknya negara termiskin di dunia nomor 1. Dia ke sana. Oke. Tapi trauma. Kenapa trauma? Karena nggak ada memori bagus dari datang sampai pulang. Ya ngapain kamu negara itu? Lo ngapain ke sana? Penasaran. Ada yang ngasih saran. Ada yang ngasih saran di TikTok banyak. Oh, bang kesini bang. Iya, makanya penasaran. Dibegal nggak? Nggak dibegal tapi dimintain duit terus. Itu dibegal namanya Pak. Kan begal kan gitu Iya, biasanya. betul. Nah, ini enggak. Dipalak terus. Gimana ini? Ini palak apa cuman minta doang? Dipalak di imigrasi dipalak. Datang dia langsung minta duit. Bener-bener minta duit. Jadi kalau misalnya gue nggak bayar nggak boleh keluar. Gitu. Ini beneran nih. Beneran ada videonya. Gue sambil ngerekam. Terus pas pulang juga dia minta duit juga. Tapi kalau pas pulang tuh nggak ditahan karena ya pulang kan. Keluar dari imigrasi gitu. Lo nggak ada memori baik apapun masa? Belum ada. Sinyalnya nggak ada. Jadi 4 hari tuh nggak pakai internet kecuali di hotel. Terus listrik nggak ada. Jadi listrik tuh ada pakai genset. Bensin nggak ada. Mau beli bensin 1-2 minggu ngantrinya. Oh iya. Kalau di pom bensin. Terus gua ke black market, seliter bensinnya 400.000. Beli 13 liter. Jadi 5 jutaan. Lo butuh bensin buat genset supaya Enggak, ada penerangan. buat mobil. Buat mobil kan nyewa mobil kan. Oh lo nyewa mobil? Nyetir sendiri? Enggak. Dia nyuruh nyetir sendiri, tapi nyuruhnya beli bensin sendiri. Tapi kan 1-2 minggu. Gitu. Akhirnya nyewa supir juga. Dia beli bensin ke black market buat kita muter-muter. 3 hari mobil 5 juta. Terus bensin 13 liter 5 juta juga. Wah ini Gitu. Anda ngomel-ngomel pasti kalau Anda ini. Saya nggak akan ke sana bang. Udah jelas kan keluar. Nggak akan bang. Gak akan ya? Nggak akan. Nggak Saya mungkin ya? memboroskan waktu untuk ke negara seperti itu bang. Terus apa yang lo dapet dari situ? Hikmah. Hikmah, terus udah gitu konten. Oh, Terus cerita, dapat cerita. ngeliat orang-orang saya tuh kayak bersyukur tinggal di Indo gitu, pulang-pulang. Oh, Kita internet gampang, bensin gampang, sekolah gampang, terus Tapi lo berteman sama lokal nggak di situ? berteman, tapi duit mulu tiap hari sampai gue puyeng. Maksudnya gimana tuh duit mulu tiap hari? Jadi dia ikut trip kan, dia ngasih tahu jalannya deh. Heeh. Terus selesai trip minta duit.
Terus besoknya lagi minta duit lagi. Itu fee-nya dia kali. Fee-nya udah selesai. Terus pas gue ke tempat wisata, gue ngasih tips ke orang nih ke tempat yang wisata itu, dia marah karena dia udah nemenin seharian tapi nggak dikasih duit kayak gitu. Oh, ada yang marah sama lu juga. Iya, bete ngambek. Namanya siapa orang-orang ini? Susah namanya. Burgundi ya? Burundi. Namanya susah banget. Tapi gue nyebutnya Diego karena dari D aja. Lah, jadi lu ganti nama orang? Dia namanya susah banget bla 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 gitu. Dari D, gue panggilnya Diego gitu. Ganti-ganti nama orang. Ya kalau aku manggilnya Delogo. Lo tuh apa? Maki-makian kata-kata kotor bahasa Jawa. Ya kenapa dia dimaki orang? Ya kan dia gak tahu artinya. Kok. Itu kalau orang Solo tahu artinya. Jangan disensor ya. Ayo orang Solo komentar. Kok. Gitu. Apa tuh? Jorok Ya, tuh? apa-apa. Ya, Nggak jorok kan? kasar sekali. Aman kan? Baik sekali. Nih gue curiga nih. Bang Radit ngomong ini ke orang Solo, ke nasi liwet Solo, weh Delogo, langsung dikasih nasi liwet segendongnya. Oh bener? Oke, nanti gue ke Solo gue coba ya. Cari tahu dulu. Oh iya bener, hampir aja gue kejebak. Cari tahu dulu. Untung makasih Ju, udah ngingetin gue. Terus Dok di sana tuh ini overpopulasi. Apa tuh maksudnya? Anak kecil banyak banget yang bener-bener yang pala gede terus busung ngelapar gitu. Terus Oh yang ini yang kondisi tidak baik maksudnya? Iya gitu. Terus di sana tuh kayak mereka lahir tanpa surat, tanpa akte. Jadi kalau misalnya mereka dibunuh, di segala macam serem dijual, banget sih. itu kayak negara kan nggak bisa apa-apa karena kan nggak ada suratnya. Kayak gitu. Terus kondom tuh suatu hal yang mahal di sana. Jadi orang tuh demen beranak di sana. Satu keluarga tuh bisa 6 anak, 7 anak, dan masih kecil-kecil jaraknya. Nggak ada memori apapun yang oke gitu. Nggak ada lagi. Lo ngobrol temenan sampai sekarang WhatsAppan Oh sampai sekarang ada WhatsAppan. sama siapa tuh? Ada yang itu sih temen yang minta duit tiap hari. Dan dia Emang lu kasih mulu kali. Enggak gue kasih. Makanya mau berteman Nggak, gua sama kasih. lu. Cuman gue share cerita kalau misalnya gue tuh di Indo terkenal kayak gitu-gitu. jadi kayak dia tuh mau banget datang ke Indo. Terus lu bayarin. Nggak gue bayarin, cuman waktu gue minta bikin video, minta review produk, gue kasih duit kayak gitu. Makanya lo sebelum berangkat ke sana belajar decision making sama dosen decision making. Saya itu. Ngajar di ITB. Wih keren. Cara decision making. Coba ajarin Juju dong gimana cara memutuskan sebuah keputusan. Enggak, kalau itu keputusan menurutku ceroboh. Kalau dari aku nggak akan pernah ngambil keputusan itu. Ya kan sebelum dia milih negara kan pasti ada apanya. Kasih Wah, ya framework deh. dong, kasih framework buat dia. Jadi bener nih, serius. Iya Ya, serius, serius. Anda kan dosen. Jadi kalau framework yang Sebentar, saya catat dulu di HP saya ya. Boy itu kenapa rambut pink? Salah itu. Wallpaper. Salah, cek kali wallpaper ya. Ganti itu wallpaper ya. Masa Cek kali itu. Masa saya nggak boleh pakai wallpaper? Gak boleh ganti. Itu muka saya. Ganti yang versi sekarang. Itu udah dikubur, mati itu. Oh nggak boleh? Gak boleh. Oh, Itu oke. versi yang lama, old school. Oh maaf, saya Itu nggak sudah tahu. Tapi Gen Z banget itu. Udah jelek banget tuh kayak orang stres itu. Itu kayak anak ayam. Ya udah, saya wallpapernya apa? Ini boleh. Ini Gak boleh itu. Itu mah Ini gelas. ganteng ya? Oh Iya, iya, ganteng, itu mah kayak Kayak King Cruise personil itu. FC. Oh jangan gitu, itu Cina sekali itu. Emang saya Cina sih, cuman itu terlalu. Saya pengennya motivasi kayak Cruise Hero aja. Oh, kalau ini boleh jadi wallpaper ya? Boleh, cuman aneh, masa cowok wallpapernya cowok, saya lagi. Ntar istrimu ngomong apa? Kok wallpapernya Tirta? Loh, emang nggak boleh? Idola Wallpaper itu. istri saya juga cowok. Kamu kan? Bukan. Apa yang artisnya Ji Changwook? Apa? Dia BTS. sempat pakai tuh berapa bulan. Iya itu. tapi kan itu BTS jelas kan? artis Oh, bukan. internasional. Ya ngapain kamu majang muka aku di HP? Astagfirullah. Lo boleh apa enggak? Bang, Nggak Cik, boleh apa bentar, enggak? ini decision making very buruk. Bayangin kamu bangun tidur, terus ngeliat wajahku. Pak, Kan langsung Semangat. gitu. Lihat muka Anda. Lah, Lari iya, nggak? iya. Lari nggak? Olahraga nggak? Oke, saya olahraga. Gak. Ini ya, namanya rata-rata cowok, rata-rata manusia zaman sekarang kalau bangun tidur yang dicek pertama adalah notifikasi HP. Betul. Kita gak boleh bantah. Oh, ya udah. Ya harusnya tuh wallpaper istri, kenapa sih wallpaper saya? Kok Anda nggak? Bang ganti udah bang, ganti. Decision making jelek ini. Anda itu menginspirasi saya. Tiap hari datang ke sini, tiap kali datang ke sini ngomong, ada Saya selalu ada yang Pokemon saya- Anda. Ya kan, dikeluarkan saat dibutuhkan. Ufu. Ya udah saya ganti. Tirtamon. Saya ganti. Oke. Boleh saya ganti Boleh ya. ganti. Udahlah, Hap. Wallpaper tuh anak, bapak-bapak tuh wallpaper tuh anak, istri, kakek, nenek. Ya udah. Oh, idola gitu. Ya udah nih saya ganti. Apa? Anissa Aziza. Nah, gitu dong. Nih, tuh.
Anissa Aziza, Nah boleh? gitu dong. Boleh ya? Iya boleh. 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 Wallpaper istri sendiri. Nah, cakep. Oke. Cakep lah itu. Jadi ini decision making yang bagus. Bagus. Oke. Jadi decision making itu Framework ya buat framework. Juju, Jadi oke. kalau secara singkat decision making itu harus ada mitigasi risiko. Nah, ini yang dilakuin. Jadi setiap kita memutuskan sesuatu, kalau dari aku adalah harus lihat mitigasi risikonya Oke. dan sebab akibatnya. Itu paling sederhana. Oke. Tapi ada yang lain kayak SMART, SMART, FRIO, FRIO, banyak. Yang paling gampang 5W+1H. Cuman yang paling simpel menurutku adalah segala sesuatu keputusan dalam hidup ini harus dipikirkan mitigasi risikonya. Oke. Kalau kita siap dengan risiko yang tertinggi, maka kita jangan marah kalau risiko itu benar kejadian. Oke dok, Oke. kalau misalkan orangnya kayak gimana nanti? Gimana hasilnya nanti aja? Nah, Gue dia jalan nggak dulu, mau berangkat mitigasi dulu. nih. Gimana nanti? Berarti gitu. let it flow. Let it flow. Let it flow, dia tidak YOLO. tidak memberikan resikonya. Heeh. Berarti biasanya hal seperti itu akan terjadi ketika kamu masih muda. Karena kamu tidak ada beban tanggungan. Oke. Nggak ada burden. Jadi nggak ada burden, nggak ada buntut, tidak ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya terhadap diri sendiri. Iya. Maka resiko itu bisa diambil. Ya artinya boleh apa enggak? Boleh, Oh, karena boleh. dia tidak ada sesuatu tanggung jawab terhadap orang lain. Oh. Nothing tulus. Bukan nothing tulus, tanggung jawab kan sama diri sendiri. Oke. Jadi misalkan let it flow, saya tanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Saya nggak punya anak, saya nggak punya istri, orang tua let's say mati semua. Oke. Amit-amit ya. Amit-amit. Berarti keputusan saya, resikonya hanya terjadi pada saya. Even saya yang geludung, jadi tunawisma, jadi apa, keputusan itu hanya terjadi pada saya. Itu alasan kenapa pada orang-orang yang lonely itu sangat bahaya. Oke. Karena mereka nggak memikirkan mitigasi resikonya. Ah. Itu alasan kenapa diedukasi semua mental health bagi orang yang memiliki down banget, drop mentalnya itu nggak boleh sendirian. Karena ketika mereka sendirian, mereka bisa memutuskan sesuatu dan mereka berpikir, oh I have nothing to lose, jadi aku ya udah hidup mati sama aja. Oh. Ya itu dangerousnya. Itu udah titik yang paling ekstrim. Ekstrim. Tapi makanya aku nggak setuju sama orang yang let it flow di umurku. Oke. Karena apapun tindakanku sekarang itu akan konsekuensi risikonya adalah ke sekitarku. Pertama keluarga dekatku, kedua ke temanku, ketiga pegawai yang kerja sama aku. Jadi Oke. sekarang setiap keputusanku aku langsung mikir risiko yang kuambil ini apakah akan berdampak pada sekitarku apa enggak. Berarti itulah kenapa Anda udah mengurangi marah-marah di sosmed. Marah sosmed ya hanya soal bola. Kalau soal bola masih. Ya. Tapi Oke. sekarang saya lebih takut. Kenapa? Kemarin ada fans bola yang marah karena trofi UCL diupload. Nggak ngerti apa tuh? Kan trofi Liga Champion kan? Jadi Heeh. kemarin Arsenal kalah Liga Champion. Tahu. Saya Karena kan PSG. saya ngasih bela sungkawa lah. Tapi Ah. teman-teman saya ada yang akun Chelsea ngupdate trofi UCL. Heeh. Niatnya ngerosting berarti kan. Iya. Fans Arsenalnya marah-marah. Marahnya beneran marah sampai personal, baper. personalize. Karena kalah di penalti kan. Iya, tapi personalize itu bener-bener ya kayak orang frustasi lah. Terus ceramah panjang soal itu. Nah, Anda masukin ring lagi. Enggak, iya, kalau itu enggak. Nggak tahu kan, Anda kan suka Beda komunitas. tuh. Ya masa cuma karena itu? Ya nggak tahu. Enggak, kalau ini DM dulu langsung. Terus kita tukar POV, terus habis itu aku mengeluarkan POV ku di medsos bahwa ya kalau kita bukan warga sana, ya udah kita nggak usah dimasukin sampai ke hati Hati. banget. Apalagi Bencinya kita- hanya buat konten aja. Apalagi kita orang Indonesia. Masa jadi benci sesama orang Indonesia. Ya. Gitu kan maksudnya kan? Betul, tapi kalau misal konfliknya bola lokal menurutku masih bisa ditolerir karena bola lokal itu rata-rata sudah terkait dengan kultural di sini. Oke. Sama kayak lokal di sini ya lokal Inggris kan, kultural. Oke. Lu sama sekali nggak tahu soal bola kan? Nggak tahu. Satu kata aja yang terlintas di kepala lu. Bola Liverpool. Apa di bayangan lu? merah. Oke. Saya suka. Ini nggak kayak dokter Isan. lebih ke warna dia ya. Lebih ke warna tiba-tiba dokter merah. Isan dukung Arsenal, langsung kalah Arsenal. Gua nonton lagi. Dia udah di kafe, dia udah begini, foto selfie Kelar gitu. kalau Isan. Coba kalau nggak dukung Arsenal, juara itu Arsenal. Arsenal, satu kata. Juara Ah betul, juara IPL. Juara Baik, IPL. ya. Oh, ngikutin Cerdas dia, ya. Kamu iya. kelahiran berapa? 96. Nggak kelihatan. Saya kira tadi anak Gen Z 2000, Oke. 2002. Oke. MU. Merah juga. Ya betul. Sama kayak Liverpool. Berarti dia ngulik. Oh. Paham. Boleh. MU dengan Liverpool. Apa sih? Kan gue cuma mau nanya doang. Menurut lo, lo kan awam nih. MU sama Liverpool menurut lo. Kalau lo harus milih, lo megang mana? MU. Wah, Woi. Kenapa? Kan pilihan. Lebih pilihan kan? Ya, Kenapa? respect. Decision making. MU lebih
di telinga sama di sosmed lebih terkenal. Ya, itu menurut gue, setuju. menurut gue. Tapi itu setuju, karena memang secara fair saya bilang Manchester United itu medsosnya di bawahnya Real Madrid sama Barcelona. Oke. Kalau Liverpool nomor 45 karena kita termasuk tim-tim. Jadi nggak tua. apa-apa dia nggak marah sama dia. Nggak ya? masalah. Dia juga nggak Orang tahu. awam, Buzz Lightyear, Jadi nggak masalah ya. superhero, Toy Story 4. Dia tuh dari tadi kita ngomongin mitigasi resiko, seolah-olah dia let it flow, tapi sebenarnya nggak juga tau. Karena kemarin aja lo sampai nyiapin itu kan, skincare itu yang finally found Iya. itu kan. Si Bridging. Iya, kok dibaca? Kenapa dibacain? Si Bridging nih. Kenapa dibacain? Kan baru Berarti mau masuk. dia tuh sudah di training sama Mbak Nikita Willy cara bridging yang proper tapi gak jadi-jadi terus. Nggak, karena Anda langsung matahin. Gua kan baru mau masuk ini. Belum masuk malah. Iya. Terlalu hard selling ya. Ya bukan terlalu hard selling gimana? Yuk kita minum dulu yuk. Yuk cuci ya minum dulu yuk. Cheers dulu, cheers. Curang banget. Burundi yes. Yes. Ayo gimana itu gimana skin Oh iya, apa iya, itu iya. apa? Kan gue ngeliat konten lo pakai finally found you. Itu karena apa? Karena panas, takut lembab ada. Karena gue dulu jerawatan banget, mau muka, mau belakang, badan jerawatan parah. Terus? Jadi sekarang udah lebih sadar. Dulu tuh kayak muka gue tuh kayak gini. Karena banyak uang kali. Tak ding ding. Emang iya kalau Iya. banyak Dulu kalau banyak gini, uang jadi malah ganteng. Itu tuh lihat dulu. Belum parah nih. Coba tanya, ini pas zaman belum banyak uang kan? Iya betul. Kan benar. Itu zaman dulu nggak kenal perawatan. Saya patahin brandnya ini. Gak boleh ya? Jangan Nggak boleh, gitu. nggak boleh. Kan kalau dengan banyak uang dia bisa beli brandnya. Iya. Saya naikin lagi brandnya. Iya, bisa beli produknya. Ini baru ya editor, dipecat ya lawa ya? Enggak, ini anak magang. Oh. Tapi udah selesai magang. Ya lihat kamu mukanya malah lebih tua dari ini. Stres. Stres kau ya. Kasihan kali Ratib ya. Ya gini lah kalau kerja pakai kuda tiap hari syuting ya kan. Loh, tapi kan kita pulang jam 6, masuknya jam 9. Nggak bisa target. Syuting sehat. Buat Kok stripping berkokok? kan. Kenapa lu berkokok? Tiba-tiba? Stripping. Yang sehat istri lu. Tiap hari olahraga. Barang dia olahraganya apa? Tapi lu olahraga nggak bang? Olahraga. Ayo coba olahraganya apa? Tadi sebelum kesini saya baru weightlifting. Weightlifting. Di rumah. Cucu apa cucu? Semua coba. Semua Gym coba. juga. Wah, karena Lari kakaknya juga. terkenal. Dia yoga juga, pilates juga. Saya juga yoga berat. Yoga tuh berat menurut Iya, saya. nggak Yoga bisa tuh berat. fokus, nggak bisa Betul, fokus. nggak bisa fokus. Mendingan pilates apa yoga? Pilates. Iya, yoga berat. Yoga tuh sulit dan berat. Aku 75 menit aja kotos-kotos keringat dan kepala aku tuh nggak bisa fokus. Tarik Iya. nafas. Bener. Apa tuh Ki? Karena Anda nggak santai orangnya. Tuh, mulutnya Tarik begitu. nafas. Sudah 5 menit belum? Terus akhirnya aku ambil privat sama istriku. Terus akhirnya datang istriku tau. Berat, yoga tuh berat bagiku. Bagi orang yang kepalanya Iya, berisik. berat banget. Setuju ya? Setuju. Buat orang kayak Anda berat sih. Berat. Disuruh meditasi kan, disuruh Anda- diem kan. Gitu kan. Harus mikirin yang baik-baik gitu Berarti ya. Anda nggak chill ya sebenarnya orangnya. Loh, saya chill kalau melihat kopi. Karena yoga tuh harus mikirin yang baik-baik bang. Kenapa jadi Dokter kita kopi susah sih? ini. Harus fokus. Ini Anda kayaknya semenjak kenal Aldi Taher deh jadi begini deh Anda deh. Enggak, ini kan. Tapi aku kenal ini, aku nggak tahu kalau itu kakaknya Bang Nana, itu terkenal Oke. di konten lari. Iya. Nah, karena kalau lari kan suka panas tuh. Pasti kan di belakang keringetan. Ya. Sabar. Ya. Alas lari keringetan, naik motor juga keringetan. Dilap pakai anduk kan. Iya kan suka ada back knee. Iya, knee. back acne. Nah emang yang lo bawa apa pas ke Afrika? Back Produknya apa aja? acne, terus juga face mist. Oke, gitu. ada yang acne body soap bener? Ada bawa. Kebetulan Tolong mau support gak sih? Tolong. Kita kan udah sering. alumni public relation di training ya. Ya kita tuh kekurangan narsum public relation lah. Satu orang di training cara bridging yang bener. Ada kemarin sudah diterangkan dengan artis kali berpapan atas. Nggak, sebenarnya kan Anda yang bikin seolah-olah tuh patah. Kalau Anda biasa aja, Oke, semuanya saya- lancar-lancar aja. oke, saya mencoba biasa aja. Iya, Aduh, Anda, gua kuat. masa baru Lama-lama ngomong kayak gitu, ikut Anda gak sabar nih. Begini. Kopi. Itu bukan kopi juga bukan, sih, air putih. bukan air putih. Ada acne body soap ya kalau nggak salah. Iya. Oh ini. Apa itu balsam? Bukan. Finally found you acne body soap. Oh, saya juga pakai itu. Oh iya. Iya, saya ingat tadi. Kandungannya ada apa coba? Salisilat acid. Iya
Ya tadi kan kita ini sama Enggak. brandnya Enggak, saya dikasih kan tahu. sudah make. Oh, udah make. Sudah saya share di video pendek seminggu yang lalu. Ini Anda pakai yang ini berarti? Pakai yang itu, karena kemarin ada yang komen di threads ceritanya. Jadi Apa di tuh? threads tuh ada yang komen mengenai pelari yang hobi nongkrong di coffee shop. Emang kenapa tuh? Nggak boleh? Bukan, kan habis lari keringet banyak banget, terus langsung nongkrong di coffee shop. Nah itu yang agak membuat risih pengunjung kafe yang lain. Nah, kenapa? Karena keringet dan bau. Sampai bau. Bau, jadi kan di coffee shop itu kan ada yang indoor, ada yang outdoor. Terus kita habis selesai lari kan beberapa keringetan, baju basah dong, terus langsung nongkrong di dalam. Nah, baunya kan jadi bau asam kecut apak gitu loh, Bang. Keringet basah yang nggak kering gitu loh. Oke. Terus akhirnya kan pengunjung coffee shop yang lain kan risih. Kalau terus curhat lah mereka, kalau bisa habis selesai lari itu Mandi. ganti baju, mandi-mandi, baru ganti baju kering, baru ngopi atau cari kopi yang outdoor karena nggak semua orang mau mencium bau keringat yang kotos-kotos. Nah terjadilah perdebatan. Itu Anda tuh waktunya cukup luang ya sampai Itu dalam pikiran gue juga gitu loh. Dokter sampai Dita Anda rajin tuh banget ngikutin. gitu. Itu akhirnya masuk ring juga. Enggak Keringat semua hal doang. diselesaikan dengan ring, Bang. Keringetan doang. Keringetan doang itu. Kan tambah keringetan dong. Di situ debat, yang satu bilang bahwa wah kalau saya lari kan ada parfum. Ya disitulah aku langsung jump in. Parfum itu tidak menyelesaikan masalah orang keringatan habis lari karena yang menyebabkan bau adalah keringat plus bakteri. Jadi kalau punggungnya itu tidak dirawat dengan baik akan menjadi sarang bakteri. Nah bakteri inilah yang ketika keringat bercampur dengan baju basah keringat itu jadi bau nggak enak. Baunya, Artinya parfum pun juga nggak nolong. iya harus diselesaikan dulu masalah penyebab baunya yaitu keringat campur bakteri. Nah kalau keringat bakteri ini misalkan dia basah nih terus nongkrong, berarti kan keringat bakterinya nempel di situ terus kan. Iya. Timbul jerawat punggung. Sama Oke. jamur di selakangan tuh paling sering. Oke. Makanya kalau bisa ya diselesaikan lah dengan sabun-sabunan. Oke, artinya mandi pakai ini yang Acne Body Soap karena dia ada 2% salicic Salicic acid. Salah, asam salisilat, kita bacanya gitu Iya aja. kan bahasa Inggrisnya. Bahasa ilmiahnya ya. Asam saling silat. Iya, bukan. Apa ya Anda kan yang ngasih tahu? Asam saling asam salisilat, salisilat. Apa? salisilat. Yang tadi disensor aja ya. Tapi kakaknya dia tuh viral banget, Bang. Soalnya ngatain orang mulu. Oh iya benar itu Ngatain orang setuju. gendut. Betul. Tapi miripnya orang itu gendut. beneran kakakmu. Beneran, Mosok. kandung. Ngapain Bener, kakak lu ngatain orang gendut? Nah, jadi ada ceritanya. Bang Nana itu influencer sebenarnya dia tuh gerakannya terkenal banget. Jadi dia tuh kesel sama orang mager. Jadi ceritanya dia tuh konten pertamanya karena aku ngikutin dari follower 5.000. Oke. Hobinya tuh keliling-keliling. Terus dikatain lah sama bapak-bapak. Alah Bang masih gendut aja kayak gini. Siapa yang dikatain? Dianya, dia dianya. di roast. Abang dia. Iya. Abangnya dijulitin Si bapak-bapak. pisang ini. Bang Si Bang Nana. Nana. Bang Nana. Oh, Bang Nana. Gue pikir banana. Biasa orang tua supaya agak budak. Ya, oh maaf ya Bang tua ini tersinggung kan ya. Iya nggak apa-apa. Nah, nanti takutnya aku di roasting di Terus stand up dia comedian. jadinya ngatain balik ya. Betul, terus Ngatain akhirnya dia balik. ngatain balik tapi ngatainnya itu dalam konteks edukasi. Bang Nana. Bang Nana kayak Biar semangat. Biar semangat orang. Akhirnya dia malah dari 5.000, 6.000, 15 sekarang udah gede banget. Terus Apa followernya maksudnya? ya terus dia followersnya. juga mempelopori kayak lari bareng, jalan bareng. Intinya lari aja, nggak usah perkara outfit. Pinter sebenarnya bagus. Bentar. Si abang lo ini agak overweight kah pada saat itu sampai dikatain? Iya. Iya, betul. Sekarang udah proper. Badannya agak Sekarang udah proper. Tapi kok ini ya peot ya? Apa kebanyakan lari apa gimana sih? Nah, kayaknya kebanyakan Nggak, maksud gue kendor gitu kayak. Gue sering bilang kayak gedein lagi dikit deh. itu gara-gara kurang angkat beban sama Oh, oke. ya kurang dirawat kulitnya. Oh, iya. Karena perawatan itu nggak cuma untuk cewek ya, cowok juga. Mau kemana dia? Soalnya masuk. Itu tadi tolong pas kayak gitu dikasih lagu Aura Pong. Rapong. Itu Pong. Iya, makasih udah dibantuin nyari. Nah itu cara jadi itu jawaban bukan mitos. Sering viral bahwa orang sering lari kok mukanya kendor. Penyebabnya 3. Pertama dikarenakan paparan sinar matahari terus menerus. Oke. Terus kena bakteri, keringat dibiarin, akhirnya menyebabkan kulitnya menjadi bermasalah kering. Oke. Terus yang kedua dia kurang angkat beban sehingga fatnya rendah banget. Oke. Karena yang membuat kulit kencang itu adalah otot. Kalau dia nggak olahraga, nah itu remuk. Yang ketiga ya karena kumpulan bakteri dan mikroorganisme menjadinya papul, bukan fistul lagi. Papul itu apa sih? Jadi bentuk-bentuk jerawat di itu kan banyak, itu ranahnya DVE. Ada papul, ada fistul. Nah, papul tuh yang keras, Oh, merah-merah tahu lagi. keras terus banyak. Oke. Oh. Nah gitu, kalau dia jarang, itu tergantung. Kalau ada orang yang kalau sering alergi itu dia di T.
di dahi sama Sini. hidung. Nah, kalau dia itu tadi agak parah karena di pipi. Tapi Ain kok tuh kali bisa ya. bersih banget sekarang? Uang. Iya, iya maksudnya pasti lo ngerawat juga. Uangnya kan? buat beli ini. Beli ini. Apa namanya? Finally found you. Iya benar, finally found you. Nah gue tuh dulu tipe yang gak apa-apa deh jerawatan gitu. Jerawat bisa hilang. Ternyata gue lebih milih bekasnya aja banyak gak apa-apa deh. Asal jangan jerawatan gitu. Karena kalau bekasnya bisa dipakai scrubnya kan. Kalau pakai scrubnya bekasnya- juga ada nih. Scrub dari Finally Found You. Saya nyebutnya lulur. 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 Ini baunya enak banget tau. Itu masih ditutup. Masih ditutup. Masih ditutup. Biar di banyak. Banyak. Gimana cara pakai scrub yang baik dan benar? Duh, kenapa tanya ke saya, Bang? Loh, Anda pakai scrub? Saya kan? nggak pakai scrubnya. Saya pakai ini, Bang. Saya pakai ini doang. Tapi kalau pakai scrub pernah? Kalau pakai Nggak biasa pernah. pernah? Nggak Oh, pernah. Nggak pernah. Karena risih dengan kasar-kasarnya. Oh kalau Oke. ini enggak. Aku Aku udah tuh coba. risih dengan kasar-kasarnya. Jadi aku tuh hanya pakai ini untuk punggungku. Jadi habis lari atau nge-gym aku ini paling sering karena keringatnya banyak. Oke. Nah kalau yang ini scrub aku nggak pakai karena risih. Karena kan dia bisa ngangkat semua Iya, itu dan kan. ini kecil-kecil gitu loh, Kotoran-kotorannya tuh. ya. Kalau lu makainya gimana kalau lu? Dilapisin dulu Iya, semua. sebelum mandi. Sebelum mandi, baru lo Baru keluar bilas. rumah. Bilas dulu dong, bilas dulu. Sebelum mandi bilas dulu. Bilas dulu. Eh. Gak ada support-supportnya ini. Kita hari ini perlawanan ya. Tapi dok, kalau misalkan yang orang nih, yang lehernya hitam tuh, yang bisa orang gendut, itu bisa nggak kalau pakai scrub? Nah itu ya ini pertanyaan cerdas gini loh. Keren. Keren ini, keren. Gak sia-sia datang Gak sia-sia orang datang. kasa. Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Kamu adiknya Medi Rinaldi. Belum. Medi. Belum, kok bisa belum? Kenapa bisa masuk keluarga lu? Media under 30 under 30. Kalau Oh gue udah 30. Forbes, woi masuk berarti amin. Oke. Enggak, kalau gue udah 30. Oh tiga Tahun ini 30. Oh berarti Medi tuh kayak Ade. di bawahmu dong. Iya. Iya. Oh iya benar. Ini apa sih? Jawab dong pertanyaan tadi Iya, dong. iya. Kalau orang yang lehernya Itu apa? hitam bisa Itu nggak? jawab. Jadi sebenarnya ketika leher hitam tuh ada pertanda dua. Yang pertama memang karena higienitasnya kurang, Oke. jadi dagingnya ngumpul di lipatan-lipatan lemak. Oke. Atau kedua tanda ada diabetes mellitus. Oh, bisa kelihatan dari ini? Bisa, karena diabetes mellitus ada peningkatan gula darah yang ekstrim. Salah satu tandanya adalah menurunnya kesehatan kulit, terutama pada leher. Jadi warnanya hitam-hitam dan pada pipi sama dagu juga. Oke. Kalau misalnya kita ngelihat ada orang overweight, terus ada streak yang hitam gitu di sini, dan udah di scrub diapain gak hilang, kita bisa yakin 100% tuh dia beres? Enggak. Tetap harus dicek darah. Cuman intinya kalau teman-teman pengen yang lehernya hitam itu jadi bagus, ya pertama harus menurunkan berat badan sama merawat kebersihan kulit, itu betul. Apa hubungannya gula darah sama kulit jadi hitam sih? Apa yang terjadi? Sebenarnya hubungannya itu nggak langsung ya. Oh. Terkait dengan sistem pertahanan tubuh, sistem peradangan, paling sering peradangan. Intinya ketika gula terlalu banyak di dalam darah, itu kan organ terbesar, salah satunya sel-sel di dalam kulit juga akan sulit mendapatkan suplai darahnya. Oke. Nah sehingga terjadilah di dalam diabetes dan obesitas itu kan terjadi peradangan double. Obesitas itu dianggapnya peradangan. Oke. Nah salah satu impactnya adalah defense mekanisme kulitnya. Dia warnanya menjadi menggelap di bagian tertentu tubuh. Cuman itu nggak semua, sebagian kecil saja. Oh, bisa nggak dia tidak overweight, tapi dia kena gula, penyakit gula, dan lehernya hitam? Rata-rata yang leher hitam itu yang diabetes mellitus dan overweight. Oh, I see. Jadi itu harus ada dua itu. Iya, Kalau serem juga ya. kurus malah jadinya itu dia kurus, hiperglikemi dan diabetes mellitus. Jadi kurus banget tapi gulanya darah sangat tinggi. Oke. Nah itu gejalanya yang lain, bisa jadi kayak sering kencing sampai ngompol, Aus. sering haus, ya itu Oke. trias dari diabetika. Oke, ini yang ungu belum kita bahas nih. Ini brightening body soap, bener ya? Iya. Ya banyak apa tuh? Ubi. Ini enggak bukan. Enggak, saya tanya beneran. Black rice ada 15% Niacinamide. Niacinamide. Oh pantes brightening, karena salah satu impact dari niacinamide itu membuat cerah. Oh, itu nggak apa-apa tuh? wajah. Ya masih ditolerir Oh, dan 15%. lolos, Oke. aman bagi tubuh dan kulit.
Ada alpha arbutin juga. Nah, after feel-nya nggak bikin kering atau ketarik katanya. Aromanya juga soft. Berarti lo juga rutin pakai ini ya? Rutin yang itu. Kalau ini Rutin yang jarang-jarang. ini. Kalau ini lagi abis traveling baru pakai ini. Oh. Biar balikin warna kulit. Karena mungkin kena matahari mulu, Betul. apa segala macem. Takutnya agak lebih gelap gitu ya mukanya ya. betul. Baru pakai yang ini. Kalau yang ini tadi scrubnya Scrubnya itu bisa 3 kali seminggu, 2 kali seminggu. 3 kali seminggu. Dia ada glycolic acid-nya untuk eksfoliasi. Eksfoliasi itu apa sih? Eksfoliasi itu membuat supaya kulit-kulit lapisan atasnya mengelupas diganti dengan lapisan kulit yang baru. Terutama bagian epidermis stratum corneum. Wih, keren banget. Dokter, nggak percuma upload ijazah di Facebook. Luar biasa. Kamu punya Sampai Facebook upload fanpage ya? Iya, aku upload ijazah. Karena ada yang bilang aku dokter gadungan di Facebook. Ada di grup shitpost. Karena aku tuh juga ikut di forum komunitas shitpost meme gitu loh. Nggak mungkin. Beneran. Saya nggak percaya. Dokter Ngapain Haji. lu ikut kayak gitu-gituan Karena sih? seru hiburannya. Ada namanya tukang timpa. Tahu tukang timpa? Nggak tahu. Tahu tukang Nggak timpa? tahu. Beneran. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tukang timpa. Nggak tahu. Misal wajahku, Ah. terus mukaku diganti yang lain, itu timpa. Ah. Terus atau captionnya si Mas Radit unik, terus habis itu di kopas captionnya. Nah itu nimpa namanya. Nggak tahu. Retweet. Ya dengan berarti. tujuan apa? Ya nggak tahu buat seru-seruan aja. Dan aku sudah bergabung dengan lucu hal kayak gitu menurutku lucu. Anda tuh gimana sih bisa punya waktu Oh, iya. ikut komunitas posting Lari juga Ya, ya. di HP saya tunjukin saya tuh ikut komunitas seperti itu. Tapi lucu, hiburan itu. Saya tuh dapat barang murah di komunitas ya, forum jual beli bantul. Saya dapat jam murah di situ. Jam apa? Jam Seiko. Oh Seiko. Beneran? Di FB itu banyak orang jual beli barang aneh-aneh dan hiburan meme-nya banyak. Cuman kalau ditawar juga Afgan. Oh, Afgan, sadis. Afgan. Sadis. Muka saya tuh diedit di situ. Yang mau ngedit muka tawon saya. Hah? Itu Ya di tuh situ, di orang-orang situ. Facebook. Barbar orang situ. Tapi lucu, seru. Beli jam Seiko-nya di forum NIF. Beda lagi. Itu Bantul. forum. Bantul. Jadi saya ikut forum tuh ada 9 apa ya. Tapi silent reader. Silent Oh, reader. oke. Jadi memang suruh ikut hiburan. Nah, WA group? WA group saya nggak ikut-ikutan. Saya nggak pernah ikut WA. Saya tuh cuma ikut forum komunitas FB. Karena paling seru. Seru. Ngeyel. Nggak percaya gue. Eh. Kayak waktu lu banyak banget. Beneran itu cuman paling 5 menit 10 menit kita ngecek di forum FB. Bagus. Ketawa nggak? Bebas baca ketawa. Aku sering ketawa sendiri terus istriku kaget. Itu bacanya pas di rumah tidur. Di rumah. Ada waktu ya? Terus pas tak tunjukin ke istriku bilang apa lucunya? Kita lucu. istrinya. Lucu buat Anda Kita sendiri tim ya? istrinya. Iya, lucu. Tapi lucu menurutku. Ya gini deh. Semua pasti ngikutin. Dan aku tuh awalnya nggak ngikutin. Jadi aku ngilangin Facebook is dead. Terus diceritain lah sama Ferry Irwandi. Ferry Irwandi. Ferry nonton Irwandi yang begituan. ngajak aku main Facebook. Balik. Terus aku ikut forum. Terlalu Ternyata banyak lucu waktu banget lu. coy. Nah makanya aku upload ijazah. Karena ada yang bilang. Ada loh netizen planger lucu kayak gini. Saya menduga Dokter Tirta ini bukan dokter tapi konten kreator buatan AI. Matane pekok tenan ini goblok. Tapi lucu. Lucu nih orang ini lucu nih. Terus ada yang cece. Gak mungkin Dokter Tirta bergabung di forum ini. Hah meremehkan ini. Saya upload. Bangga mereka. Wah ada Dokter Tirta gitu. Sebagai bagian dari forum itu. Iya terus makanya saya upload ijazah sebagai respon. Tuh aku mantengin forum ini. Jadinya mereka seru. Jujur, ada yang nimpa nggak ijazah Anda? Ada. Diganti apa? Fans MU. Gila haterku MU di sana banyak. Tapi beneran. Contoh pada Aduh, lucu banget. waktu aku pada waktu itu di Purwokerto. Aku bilang aku mau lari di Purwokerto. Iya. Fans MU silakan nyambut saya. Di Instagram biasa aja, di Twitter nggak viral. Di Facebook? Di Facebook 9.000 repost. Dan pas aku lari ada 9 titik ciring isinya fans MU semua. Gila. Jadi Facebook itu menurutku untuk interaksi banyak orang dan grassroots top. Mungkin karena kayaknya kalau saya nyalon politik menang saya. Udah ada pikiran ke sana. Ya, kebijakan saya yang pertama adalah 1 kecamatan 1 gym. 1 gym. Kalau Bener mau nih. dapat mau dapat gaji harus lari 5 kilo. Wih. Orang obesitas saya masukin bui. Di penjara. Enggak suruh push up. Enggak bercanda itu. Beneran mau nyalon ya. Dia bercanda sendiri, mau action sendiri. Lu bercanda sendiri, mau action sendiri, takut sendiri. Takutlah saya itu bercanda karena ada beberapa orang di media sosial yang menganggap bahwa perkataan bercanda itu jadi serius dan baper tuh ada. Iya. Tapi bukan di FB, malah di threads. Iya, itu ada. Bener kan? Dikasih angle Iya. angle yang sesuai apa yang dia pengen. Iya. Padahal yang diomongin lain. Nah, waktu lu ke Afrika, ya kan? Itu lu bawa ini aja Iya. atau bawa yang lain juga? Bawa Karena ini aja. karena banyak skincare lain juga tuh. Bawa ini aja. Oh, Karena finally lagi found lagi you. pakai aja gitu. Gua tahu kenapa lu cuma bawa ini. Kenapa tuh? Karena I finally
Nah, Karena di Afrika nggak ada yang jual. Ya Allah nggak dibantu tapi lagi. tapi gue bagi-bagi juga ke orang Afrika. Oh ya? Iya bagi-bagi juga. Buat apa? Buat cerah. Iya buat mereka aja gitu. Dijual sama mereka. Enggak tahu. Enggak pakai. Susun banget. Enggak kan? Nama susun banget. Saya kan tahunya. Masa Yang ini dong, yang ini dijual? bukan yang ini. Hah, yang Karena mana? kalau yang ini kan lebih relate sama mereka, Kak. Kamu ngasih yang mana? Yang ini yang kuning yang Lebih Yang relate kuning. karena lembab-lembab gitu maksudnya. Panas gitu Iya. ya. Kalau mereka minta terus gimana? Kamu ngirim ke Burundi? Ya enggak dong, udah pulang. Udah, blok aja. Kayak kakaknya kalau ngomong Jay. Iya. Tapi beneran itu kakakmu? Betul, saudara. Kenal banget ya? Yuk, coba video call. Coba sini. Kita tanya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, ini Bang Radit, ini saya. Oh, bener kakaknya coy. Bener. Kamu kakaknya Juju. Kakak kandung. Kakak. Iya, kaget nggak dok? Kaget lah. Wah, aku baru tahu. Tapi nggak Kok mirip nggak pernah loh. foto bareng? Mirip kan? Mirip-mirip. Kok nggak pernah? Enggak coy, dia tuh lebih Mirip. Sumpah mirip. Yang mirip matanya doang, tapi glowing dia. Kita mirip sebelum saya olahraga Bang Radit. Iya. Oh. Sebelum dia kendor. Sekarang nih udah jauh sih menurut saya. Oh iya. Oke iya, oke, iya. terima kasih. Makasih ya. Saya kira tadi itu apa? Cuman mitos. Soalnya aku follow dia udah lama. Kok Tio ayah Bilkis namanya? Dia udah punya anak namanya Bilkis. Oh oke. Makasih ya. Iya. Salam kenal Bang Radit. Salam kenal, Iya, salam iya, kenal ya, salam salam kenal. kenal. Iya, iya. Yang angkat Bang Radit kaget gue sama Dokter Tirta. Kagetnya gimana? Dia lagi lari di Solo. Oh lagi lari di Solo Bang, di dia video call kita. Lagi lari dia tuh. Orang duduk. Duduk di kafe lagi habis lari kayaknya. Nah, bau tuh dia tuh. Ada lari. Eh, habis lari jangan ngafe, mandi dulu. Dosen decision making ITB. Enggak, roastingnya ada orangnya biar Dosen jangan enak ya. making Jadi next dia ITB. dipanggil itu. Bener. Tapi itu bener, seru bener. sumpah. Dia tuh sering roasting orang di depan muka, Pak. Oh iya. Iya, depan Iya, mukanya. betul. Siapa nih? Oh, ini lagi video call. Udah. Tapi aku kaget yang Barana, karena sesempit itu. Padahal aku Oke. follow kakak udah lama banget. Tapi Oke. memang ya itulah buat pelari memang itu mitos yang itu cenderung fakta. Jadi kalau terlalu sering berlari, wajah tidak dirawat, fatnya terlalu rendah, nggak angkat beban, kulitnya nanti lama-kelamaan akan mengkerut. Makanya tampak lebih tua. Nah, ini tuh memang kita harus banyak dapat nasihat dari Dokter Tirta. Karena dia kan pengetahuannya lebih luas dari kita, pengalamannya lebih luas dari kita. Nyindir ya? Loh, enggak, sabar dulu, makanya sabar dulu. Dia nganggapnya negatifnya Karena mulu, kata negatif gue. mulu ada sama saya. Saya selama kali ketemu belum pernah dipuji, Bang. Karena gini, karena tadi sebelum Anda masuk ke ruangan, saya kan ngobrol sama Juju di sini. Dia tuh ada concern. Apa? Nah, Dokter Tirta ini kan siapa sih nggak kenal ya? Betul. Orang di mana-mana. Kemarin Bright Spot, saya kan bilang, Dokter Tirta saya mau ke Bright Spot. Terus dia bilang, jangan-jangan, saya aja kesana difotoin terus. Dia bilang gitu. Iya. Nggak, dia Itu bilang maksudnya kayak apa? gitu. Itu maksudnya Nggak, apa? nggak tahu maksudnya. Nggak tahu. Maksudnya kayak gitu. Dia bilang gitu. Mas Tama nggak boleh ke bright spot. Si Juju ini, kita mau minta saran sama Dokter Tirta. Oh iya, Bu. Karena kan betul. saya jarang keluar rumah. Juju ini terakhir liburan ke Bali. Jadi nggak asik liburannya. Karena Banyak yang kenal, banyak yang tahu. Banyak minta foto. Dan tipe liburannya tuh dari dulu backpacker. Kayak jalan kaki terus gabung sama tukang warung, tukang ojek. Sekarang kalau kayak gitu nggak bisa. Karena mereka udah kenal duluan. Dan gue tuh tipe orang yang suka ngobrol sama orang yang orang tuh nganggap gue tuh gelas kosong. Nggak tahu apa-apa gitu. Jadi tahu gue aku. bisa dapet banyak insight gitu. Dan tapi sekarang jadi nggak nggak bisa. nyaman ya? Sekarang nggak nyaman. Ada saran nggak menghadapi popularitas? aku tahu. Kamu tahu yang konten kreator yang pura-pura jadi orang gila? Geraldio. Saya baru bayar 10 juta ke dia loh. Buat apa? Buat potong rambut bentuknya R dikasih pink. Dia lakuin nggak? Iya, Nah, 10 juta. Kamu kayak gitu. Masa jadi orang gila dong? Itu tips pertama. Maksudnya apa? Menyamar jadi gelandangan. Kan mau liburan dong, bukan bikin Kan dia mau konten. liburan. Nah kan cocok. Pakai rambut, wig seperti Geraldio di bandara. Saya jamin bisa. Loh, bukan masalah bisa apa nggak, dia mau liburan Mau nyaman. liburan. Yang yang kedua pakai topeng. Aduh. Pakai topeng. Nggak, yang Anda tuh ngelakuin apa? Yang Iya, normal aja, normal gitu. Anda tuh ngapain? Kok bisa nyaman gitu kan? Kan ke Bright Spot dimintain foto apa? Oh, capek nggak, gitu energi loh habis nggak? maksudnya. Oh ini pertanyaan serius. Iya. Oh ya saya jawab serius tadi. Dari tadi udah serius dong. Dari tadi dia Enggak ini. saya ini ya, kurang kafein jadi memang agak gagal fokus. Oke. Jadi ini sekarang saya fokus ya nih. Boleh. Ya, Boleh. udah. Jawabannya adalah
Kalau kita sudah biasa membuat konten, otomatis kita punya follower. Betul. Betul ya di media sosial. Betul. Kita bisa dikenal atau terkenal dan mendapat endorsement itu karena follower kita. Betul. Nah, ketika kita bertemu dengan seseorang, mungkin itu adalah the only chance mereka ketemu kita. Betul. Artinya kalau kita sesegangnya, kalau bisa mereka minta foto atau ngobrol, ladenin. Layanin aja. Karena mungkin kita bisa ketemu seperti orang ngajak foto itu setiap waktu. Iya. Tapi mereka ketemu kita tuh di saat itu doang. Oke. Dan kalau tidak ada mereka, kita tuh nggak akan segede sekarang. Dan kita bisa make their day ya. Maksudnya Iya. pasti keingat. Terus jawaban semua. kedua pasti ada yang bilang, lah kalau gitu nggak punya privasi, maka kamu harus bisa belajar ngomong enggak tapi dengan tidak menyinggung. Karena kamu belum mengalami apa yang kualamin. Aku lari, Nah, itu dicegat dan diikuti sampai rumah. Buset. Iya. di stalking. Dia juga lari juga. Stalking, lari juga. Dia lari juga. Sehat Iya. semua tuh ya. Betul. Itu di Pikiran Jogja. lu malah sehat. Itu di Jogja. Karena kita saking akrabnya. Cuman akhirnya aku ngebuat teguran bahwa kalau aku lagi latihan, aku nggak mau di stop. Oke. Jadi Oh. jangan ngajak foto saat aku latihan. Nah itu Anda negurnya itu ketika dia di samping. Iya di samping. Dok foto dok. Dok foto dok. Ya aku bilang nanti dulu aku kelarin latihan. Setelah latihan ya mereka nungguin coy. Di depan Hotel Sultan JCC. Oh. Selalu mereka nungguin di situ. Dan menurutku tuh gak masalah karena ya aku bisa dikenal tuh ya karena mereka yang repost. Oke. Nah kita juga harus sabar. Contoh paling gila tuh menurutku di Purwokerto Marathon kemarin. Itu event larinya kan aku 2,5 jam larinya. Oke. Dari KM 6 sampai KM 21 tiap 500 meter aku ngeladenin foto. Lah, Jadi nggak katanya lari nggak mau dong? di stop. Iya, ya tapi sudah terlanjur ya udah, itu adalah resiko event. Dan aku berpikir saat itu kan kesel karena nggak mungkin dapat personal best ya. Tapi aku mikirnya ya ini adalah the only chance yang mereka ketemu dan ya udah menurutku dibuat fun aja lah. Terus akhirnya aku berhenti sekaligus foto-foto. Dan ternyata aku baru bisa keluar dari event itu setelah dikawal 4 orang. Sama kayak di Black Spot kemarin. Saking parahnya tuh ya. Ya kalau menurutku tuh malah anugerah. Artinya, oh ternyata followerku tuh real bukan fake account. Oh. Malah itu adalah positive thinking. Berarti Juju itu dikenal di masyarakat bukan karena fake account. It's real people. Real people. Jadi artinya ketika kamu di like 1.000 orang, 1.000 people tuh ada beneran. Artinya kita harus responsible to our content. Kalau buat konten 1.000-nya tuh beneran nonton. Oh. Justru tuh jadi pressure burden. Artinya kontenku harus lebih selektif. Makanya aku ngurangin kata-kata kotor. Karena ternyata itu yang epic nih. Pas aku ngajar ke anak 1 SD. Oh, gue lihat tuh. Lihat video dia ngajar kelas Tahu 1 yang SD. ngajak push up Enggak, itu belum, siapa? belum. Di mana tuh? Apa? Tahu tiba-tiba mereka push up tuh siapa? Yang mereka tuh mereka. Eka tuh siapa? Yang ngajak tuh mereka. Oh, mereka. Anak kelas 1 SD sudah denger kontenku yang push up. Terus mereka push up. Push up. Bagus dong berarti. Iya. Ah, dia nggak tahu Dia nggak kontennya tahu. apa. Jangan tahu kamu lah. Dia pernah ngomong kalau lu cowok. Kalau terus- patah hati gym, patah hati push up, aku ngomong itu. Makanya dilurusin. mereka push up. Oh berarti mereka udah patah hati. Ya pokoknya Kelas push up. 1. Push up. Tapi gue tahu, gue ngerti sih maksudnya. Kayak lu ngerasa bahwa mereka udah tahu soal itu Iya. ya. Gara-gara konten gue ya. Iya, jadi akhirnya aku mulai selektif. Oh ternyata audiensku bisa sampai segitunya. Terus akhirnya titik berikutnya itu ketika ada banyak ibu-ibu atau emak-emak yang tiba-tiba ngajak foto di sebuah tempat publik kayak contoh CFD dan kawan-kawan. Wah itu sudah mulai menurutku jadi burden. Oh berarti 1.000 orang yang like itu is real people. Oke, dan ibu-ibu. Ibu-ibu artinya mitigasi risikonya adalah ya berarti aku kalau ngupdate harus Nggak lebih real time. selektif. Nah kenapa aku bilang fans Manchester United itu berisik beneran di dunia nyata? Karena setiap aku lari pasti minimal setiap aku lari ada 3 orang minimal KKMU gitu. Itu bikin ini gedek. Nah bayangin kamu lari fans Liverpool kamu. Liverpool sama MU itu tidak akan pernah akur. Oke. Lagi lari dok KKMU gitu. Tiap lari pasti ada 1 atau 3 orang minimal seperti itu. Terus dokter Dan gimana? mengacungkan jari tengah. Terus dokter gimana responnya? Padahal Katanya Kirain mau bakal- ngurangi. iya, itu kan fans bola. Fans bola Kirain bukan kalau anak fans kecil. bolanya ibu-ibu. Nah beda, nah ini kejadian. Akhirnya aku bilang, wah kalau orang dewasa gak apa-apa lah. Akhirnya kejadian beneran pas aku lari di Jogja. Anak kecil, 5 orang SMP. Nyanyi Glory Glory Man United. Di roasting bocil. Nah kartu as kan, gimana ngatain bocil. Bocil dan roasting aku loh. Pas aku nonton futsal anakku fan futsal di Gor Forza namanya. Itu segerombolan anak SMP itu ngata-ngatain dan menyanyikan lagu Glory Man United habis anakku kalah.
Dulu Anda Ya nggak bisa balas orang ada maknya. Kalau anak-anak kan disikat orang berarti. Ya enggak apa-apa, tapi mereka ngerosting saya, tapi mereka ada maknya. Ya masa tak balas? Oh, tak kentes dah semua. Tak goblok weh, kok iya enggak bisa. Halo dokter, nggak boleh loh. Ini ada saya maknya. Oh curang ada maknya ngecek-ngecek saya. Paham. Nah, tapi akhirnya aku berpositif thinking. Oh, berarti aku harus menjaga penampilan juga. Makanya harus selalu bersih wajahnya. Oh, Biar makanya kalau marah Anda kelihatan pakai bersih, kan? finally found you, Abner. Biar Sepanjang kalau marah tetap glowing gitu kan. Iya, Tercermin iya. di kolom komentar. Wih, dokter Tirta gagal fokus sekarang tambah cerah. Berarti yang ini, Black Rice. Ada itu kolom komennya kayak gitu. Silakan dicek kolom komentar dokter Tirta. Berapa banyak mak-mak dan cowok-cowok mengatakan dokter Tirta tips glowingnya apa? Kok bibirnya bisa pink? Apakah ini editing? Ada yang nuduh saya pakai botok. Saya nggak pakai botok. Itu alasan saya nggak mau ke Korea Selatan. Kenapa? Karena bakal dituduh dari Korea Selatan pasti operasi dagu. Apa operasi? Operasi dagu? Saya tuh cuma pengen satu operasi. Apa tuh? Saya pengen mata saya jadi besar dan berkelopak. Enggak, ini serius apa enggak sih? Serius, karena kalau nggak ada kelopak, keringat itu masuk langsung ke sini kalau lari. Oh. Gimana cara operasi nambahin kelopak? Ya ditambahin. Rar! Emang ada operasi tambahan? Tapi itu baru tahu juga. Pantasnya kalau cewek-cewek itu suka pakai apa? Eyelid gitu ya? Ya, jadi Oh, kalau lari. nggak ada kelopak gini tuh nggak enaknya adalah jujur aku ngerasain kalau kita lari itu langsung kena sini. Nah bayangin kalau kita pakai sunscreen terus kena keringat pedes motone pak. Oke. Iya mah. Padahal gampang banget lari nih, nutup satu. Nutup sana. Kan tinggal gitu doang. Daredevil ente, pinter kali. Emang jangan didengarkan ini ya. Kita unfollow. Giliran gue bercanda diseriusin sama dia. Ketawa tuh pak. Hehe. Kok lo happy sih? Untung aku anak tunggal gak punya kakak kayak gini aku ya. Kupukulin kalau kakak kayak gini nih. Kagak dipukulin lagi. Nggak, tapi intinya maksudnya adalah kadang-kadang popularitas itu kita harus rayakan juga dengan ya kok ke situ dulu. Oh, salah. Bentar dulu. Iya. Harus kita rayain juga, nggak apa-apa Nggak gitu. apa-apa ya. Maksudnya ya udahlah namanya juga udah populer ya kan. Masa diterima aja gitu kan. Betul pas lagi. Dilihat sisi positifnya. Kayak gitu kira-kira. Tak follower TikTokmu berapa tuh? 1,8 Juta. Banyak. Masih baik saya. Bukan perlombaan itu. Belum saya kompetitif orang ya. Anak tunggal. Ya, tapi Bukan kompetitif lari. banget. Orang dia cuma cerita doang. Nah, saya memang apa ya? Saya memang itu terbiasa berkompetisi. Bagi saya hidup adalah kompetisi. Oke. Kalau bisa saya berkompetisi dengan anak saya itu. Jangan dong. Biar anak Kamu nggak pernah menang. ranking 1 kan? Nah, gitu kemarin. Karena kan ranking udah nggak ada di SD. Oh udah gak ada? Nggak ada. Sekarang jadi apa? Nggak ada ranking. Ya mereka makanya Tapi anak-anak kompetitif nggak? sangat kompetitif. Oh, anak saya juga soalnya. Ayo kita saingan. Lo enggak, bukan itu maksudnya. Tadi Bukan. Tapi saya tidak kompetitif. Saya orang paling tidak kompetitif. Kalau Masa? saya. Iya, bener. Tapi jamnya kemarin bagus Sin. Yang limited edition kan kemarin pakainya. Yang ini. Wah. Ini cuman 1.000 di dunia. Iya katanya kemarin jam 1 buat seumur hidup. Beli lagi kan ternyata. Loh, tapi kan saya jual yang lain. Itu berapa harganya? Ini kayak 19. Gue dapat murah sih 19. Nah itu aku suka ya dia. Dia memilih jam bukan karena harga, tapi karena suka. Raditya Dika. What's enthusiast. Ini kalau jam dikasih ini glowing. Enggak dong. Oh bukan. Itu besi bukan kulit. Enggak, semuanya. Ini sin kan, 1.000 ini piece sih, kan? Ini sih 1.000 piece. Ya, saya gagal fokus soalnya dari kemarin. Oh iya. Iya berarti. saya. Anda suka sin juga? Karena Suka. Itu apa dia tuh? buatan Jamnya apa? Jerman. Kalau yang ini Seiko King Seiko tapi yang bentuknya TV case. Oh, ini vintage tahun 60-an. Itu berapa harganya? Enggak, ini vintage aku beli cuman 11. 11 juta. Ya, juta. cuman sukanya bukan karena harganya, tapi karena storyline King Seiko-nya. Aku ngumpulin KS King Seiko tok. Oh keren. King Seiko tuh kayak untuk orang-orang yang tahu Seiko dari lama tuh. Biasanya jadi watch enthusiast. iya ada banget. Seiko, terus habis itu King Seiko, Grand Seiko, Credor. Nah, itu kalau jam. Dia suka scene ini jam Jerman. Ini asik banget jamnya. Jarang ada. Jerman. Untuk orang yang suka engineering. Yoi. Maksudnya apa bedanya asik banget kan jam cuman waktu gak sih? Sorry, ini kan gak tahu gue gak tahu Gak jadi cuma apa-apa, nanya. kasih tahu Ini dokter gue- Tirta. Kasih tahu dokter Tirta. Maksud gue jam kan ya udah gak sih kita? Nggak. Ini soalnya gue gak pernah pakai jam. Gak nyaman. Gak nyaman. Gak kebiasa, gak kebiasa. Nggak kebiasa. Smartwatch, Ya smartwatch ada, tapi kan buat gym. Casio G-Shock. iWatch. Kalau bagiku sendiri aku nggak tahu Mas Radit. Kalau bagiku jam itu biasa aku beli dalam memori karir atau kalau ada achievement. Perayaan. Dulu aku beli Seiko pertama kali ketika gaji pertama aku dokter. Terus G-Shock ketika aku praktek pertama kali. Nah ketika yang ini itu ketika aku suka King Seiko karena King Seiko itu adalah wishlistku ketika aku kuliah. Semoga suatu saat kalau punya uang aku ngincer King Seiko. Ketika aku punya uang aku ngumpulin King Seiko semua.
Oke. Jadi menurutku achievement. Jam itu Oke. adalah achievement. Aku nggak peduli waktunya. Karena kalau kita lihat jam, ya kita bisa lihat handphone. Ini lebih kayak memori bahwa oh aku sekarang sudah sampai di titik level dulunya wishlist, sekarang barang ini di tangan. Jadi supaya selalu grateful tiap bangun. Oke. Lihat jam grateful. Oke. Jadi tiap bangun lihat jam grateful. Grateful. Abis itu biasanya ngapain tuh? Masuk kamar mandi dan Mandi. Oh iya. Betul. Iya. Ini dibilas ke punggung biar punggungmu tidak kena jerawat Iya. dan bau punggung. Finally found you. Oke, finally found you. FFY. Juju ini boleh buat kita? Boleh, ambil, Boleh ya, boleh, ini ambil. gue simpen di kantor ya. Iya, siap. Makasih udah mampir ke sini. Lo Terima next kasih, mau ya. ke Kita mau salaman nih. Makasih Juju udah mampir ke sini. Terima kasih Dokter Tirta. Ya jangan lupa liburan bersama Ini dengan gua mau kakak ya. Dekat sekarang tadi kan Ya, jauh gitu. nih. Gue mau salaman. Jangan lupa liburan bersama kakak. Ya nanti liburan. Kalau nggak olahraga bersama. Boleh kalau itu Saya lari. usul sih ke negara satu. Apa tuh? Greenland. Oh enak tuh buat lari. Cakep banget. Tapi di Burundi waktu itu nggak boleh jogging, nggak boleh. Oh, Ada kenapa? peraturannya nggak boleh jogging. Jadi kalau orang jogging itu protes terhadap governmentnya. Tapi kalau sekarang boleh, boleh. 2020 Jogging? Nggak itu ngerti gue. Jogging sama dengan protes ke government. betul. Jadi misal aku lari 5 kilo, tembak di tempat. Iya, bisa beneran bisa kok. Lu, Beneran, serius. yang bener lu. Beneran, cari di ChatGPT. Ditemukan seorang pria berwajah Tionghoa, inisial TMH ditembak di tempat. Saya itu kalau lari di sana. Kamu ke negara itu yang Imajinasi Yang- Anda tuh liar juga ya. Tiba-tiba ngebayangin gitu ya. Di koran. ya takutnya kan, bayangin lagi lari, der, TMH. Jadi nggak ada foto yuk. Gak ada foto yuk, tembak di tempat, foto jenazah aja. Kamu tuh ke negara yang bener-bener tempat wisata loh bang, request saya bang. Apa kayak, Ah udah mainstream. Tapi nanti deh, nanti. Ya udah suatu hari nanti kalau pergi ke tempat yang cocok buat Dokter Tirta kasih tahu kita. Siap. Thank you Juju udah mampir ke sini. Thank you Dokter Tirta. Terima Siap. kasih semuanya. Apa tuh? pro FFY. Finally found you.